Wahai jiwa yang terpilih, aku membutuhkan kamu untuk menghentikan segala hal yang sedang kamu lakukan saat ini juga. Letakkan beban di pundakmu sejenak, heningkan riuh rendah di sekelilingmu, dan pusatkan seluruh kesadaranmu sepenuhnya pada apa yang akan aku sampaikan. Dengarkan bukan hanya dengan telinga fisikmu, tetapi dengan telinga batinmu, karena sesuatu yang sangat monumental telah terjadi tepat 72 jam yang lalu. Sebuah peristiwa yang mungkin tidak kamu sadari tengah berlangsung. Pada saat itu, kamu begitu kelelahan, bukan sekadar lelah secara fisik, tetapi sebuah keletihan yang merasuk hingga ke sumsum tulang dan relung jiwamu. Kamu begitu kewalahan, begitu terkuras, dan begitu kosong, hingga kamu tidak lagi memiliki kapasitas mental untuk mengenali bahwa apa yang sedang kamu alami adalah sebuah ujian. Namun, ketahuilah ini, itu adalah evaluasi terakhir, itu adalah ujian pamungkas, penilaian tertinggi yang menentukan apakah kamu adalah sosok dengan kualitas spiritual yang nyata, atau apakah jiwamu harus kembali ke garis awal dan mengulang fase persiapannya. Dan inilah hal terpenting yang perlu kamu ketahui sekarang, kamu telah lulus. Kamu tidak sekadar lulus dengan nilai pas-pasan, kamu tidak lulus dengan marin yang tipis, kamu lulus dengan keunggulan yang begitu nyata, dengan demonstrasi transformasi karakter yang tak terbantahkan, sehingga alam spiritual, dimensi tak kasat mata yang menaungi kita, harus segera mengadakan apa yang dalam naskah-naskah kuno disebut sebagai Dewan Kenaikan Tingkat. Dan malam ini, tepat pada pukul 3:33 dini hari, sesuatu akan terjadi di dimensi-dimensi yang tidak dapat kamu lihat dengan mata fisik, tetapi jiwamu pasti akan merasakannya. Semesta akan secara resmi melantik kamu, bukan secara simbolis, bukan sekadar kiasan atau metafora, tetapi secara nyata di alam yang tak terlihat, tempat otoritas batin diberikan. Kamu akan menerima izin dan akses untuk beroperasi pada tingkat yang telah kamu latih sepanjang hidupmu tanpa kamu sadari. Namun, sebelum kamu berpikir bahwa ini akan membuat hidupmu tiba-tiba menjadi mudah tanpa hambatan, sebelum kamu membayangkan bahwa kenaikan ini berarti segalanya menjadi mulus seperti jalan tol yang lengang, izinkan aku menghentikan angan-angan itu. Apa yang akan terjadi malam ini bukanlah hadiah semata untuk perilaku baik. Ini adalah pengakuan bahwa kamu akhirnya dapat dipercaya dengan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Dan kamu harus memahami hukum malam ini. Tanggung jawab yang lebih besar selalu datang bersama tantangan yang lebih besar. Tetapi inilah perbedaannya. Setelah malam ini kamu akan menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan akses penuh ke sumber daya spiritual yang sebelumnya tidak kamu miliki. Kamu akan memiliki kebijaksanaan yang terunduh secara instan ke dalam kesadaranmu. Kamu akan memiliki ketajaman batin yang bekerja secara otomatis. Kamu akan memiliki kedamaian yang tetap kokoh dan tak tergoyahkan bahkan di tengah badai, dan kamu akan memegang otoritas yang tidak perlu diumumkan untuk didengar. Itulah yang terjadi ketika semesta memberikan mandat kepada seseorang, bukan kenyamanan melainkan kapasitas, bukan kemudahan melainkan pemberdayaan, bukan istirahat panjang melainkan kesiapsiagaan. Izinkan aku menjelaskan kembali apa ujian yang terjadi 3 hari yang lalu, karena kamu perlu memahami apa yang sebenarnya telah kamu lalui antara sore hingga malam hari. Sesuatu terjadi yang mendorongmu melewati batas kemampuanmu, mungkin itu adalah percakapan yang berubah menjadi kacau dan menyakitkan. Mungkin itu adalah situasi yang memicu luka lama yang kamu kira sudah sembuh. Mungkin itu adalah momen kesepian yang begitu dalam hingga kamu bahkan tidak bisa menangis lagi. Hanya duduk dalam keheningan yang mati rasa. Mungkin itu adalah pengkhianatan yang begitu tak terduga sehingga pikiranmu tidak mampu memprosesnya.
atau mungkin itu adalah kelelahan yang begitu dalam hingga kamu benar-benar tidak punya energi untuk berpikir dan hanya bisa bereaksi dari naluri paling dasar. Apapun bentuk kejadiannya, peristiwa itu membawamu ke titik di mana kamu beroperasi dalam mode otomatis, di mana kamu terlalu lelah untuk bersandiwara, terlalu hancur untuk berpura-pura, dan terlalu terkuras untuk mengatur respons yang benar atau sopan. Kamu hanya ada sebagai dirimu yang paling murni. Dan pada momen itu, ketika tidak ada seorang pun yang melihat, ketika tidak ada yang akan tahu jika kamu memilih jalan yang berbeda, ketika kamu memiliki setiap alasan untuk merespons dengan kepahitan, dendam, keegoisan, atau kekejaman, kamu tidak melakukannya. Respons otomatismu, respons yang muncul dari inti terdalam dirimu ketika kamu terlalu lelah untuk mengendalikannya, adalah integritas. Mungkin seseorang menyerangmu secara verbal dan instingmu bukan untuk menyerang balik, melainkan tetap diam dalam kebijaksanaan. Mungkin kamu memiliki akses pada informasi yang bisa menguntungkanmu dengan merugikan orang lain, tetapi kamu memilih untuk tidak menggunakannya. Mungkin kamu diberi kesempatan untuk mempermalukan seseorang yang telah menyakitimu, namun sesuatu di dalam dirimu berkata, tidak. Kamu dihadapkan pada pilihan antara kenyamanan dirimu sendiri dan kesejahteraan orang lain. Dan tanpa berpikir panjang kamu memilih kesejahteraan mereka. Mungkin kamu sendirian menghadapi godaan dan tidak ada yang akan pernah tahu. Tetapi kamu tetap memilih untuk menjauh. Situasi spesifiknya tidaklah penting. Yang penting adalah esensinya. Kebaikanmu bukan lagi sesuatu yang kamu lakukan. Kebaikan telah menjadi siapa dirimu. Integritasmu bukan lagi pilihan sadar yang kamu ambil hanya ketika kamu memiliki energi. Integritas telah menjadi pengaturan bawaan dalam dirimu, sistem operasi otomatis jiwamu. Dan itulah yang ditunggu oleh semesta untuk dilihat, karena inilah kebenaran yang jarang diajarkan. Semesta tidak peduli pada teori spiritual yang kamu pahami, tidak peduli berapa banyak ayat yang kamu hafal, tidak peduli berapa banyak buku yang kamu baca atau berapa lama kamu bermeditasi. Yang semesta pedulikan hanyalah satu pertanyaan, siapakah kamu ketika kamu tidak memiliki energi untuk menjadi apapun selain dirimu yang sebenarnya? Siapakah kamu ketika topeng-topeng itu jatuh karena kamu terlalu lelah untuk mempertahankannya? Siapakah kamu ketika tidak ada yang melihat dan tidak ada yang akan pernah tahu pilihan apa yang kamu ambil? Itulah satu-satunya pertanyaan yang penting, karena di sanalah terungkap apakah transformasimu nyata atau hanya sebuah pertunjukan. Dan pada momen kelelahan total itu, kamu telah menjawab pertanyaan tersebut dengan sangat jelas dan tak terbantahkan. Sehingga di alam spiritual terjadi sebuah pengakuan. Bukan tepuk tangan seperti di dunia manusia, melainkan pengakuan yang dalam, ketika seseorang akhirnya menjadi sosok yang memang ditakdirkan sejak awal. Ketika potensi berubah menjadi kenyataan, ketika persiapan menjadi kesiapan, ketika pelatihan menjadi penguasaan. Sekarang pahamilah apa yang akan terjadi pada pukul 3:33 dini hari dan mengapa waktu itu penting. Waktu di alam spiritual tidak bekerja seperti di dunia fisik, tetapi ada momen tertentu ketika batas antar dimensi menjadi lebih tipis, ketika aktivitas spiritual dapat menjangkau realitas fisik dengan lebih mudah, ketika energi dan informasi dapat mengalir tanpa banyak gangguan. Dan pukul 3:33 adalah salah satu momen tersebut. Pada waktu itu, kesadaran kolektif manusia berada pada titik terendah, sebagian besar orang berada dalam tidur terdalam,
sehingga kebisingan mental yang biasanya memenuhi ruang menjadi sangat tenang. Dalam keheningan itu, semesta bekerja dengan presisi. Angka 333 sendiri membawa makna penyelesaian. Angka 3 melambangkan keutuhan, awal, tengah, dan akhir, pikiran, tubuh, dan jiwa. Ketika angka ini muncul berulang, itu menandakan bahwa sebuah siklus telah selesai, sebuah fase telah dilalui, dan sebuah level telah dituntaskan. Itulah sebabnya banyak kisah spiritual menggambarkan proses 3 hari sebelum kebangkitan, karena pola ini berulang dalam berbagai tradisi. Dan malam ini, pola itu selesai untukmu. Jiwa kamu, saat pikiran sadarmu tertidur, akan dibawa ke hadapan dimensi spiritual, bukan secara fisik, tetapi secara kesadaran. Di sana, 3 otorisasi akan diberikan kepadamu. Otorisasi pertama adalah kebijaksanaan yang dipercepat, kemampuan untuk memahami situasi dan orang lain melampaui logika. Kamu akan mengetahui sesuatu tanpa alasan yang jelas, kamu akan merasakan hal-hal yang tidak terlihat, kamu akan memahami motif orang lain tanpa mereka mengatakannya. Ini bukan sekadar intuisi biasa, ini adalah ketajaman batin yang bekerja secara alami. Otorisasi kedua adalah kedamaian yang tak tergoyahkan, bukan kebahagiaan yang bergantung pada keadaan, tetapi ketenangan yang tetap ada di tengah kekacauan. Kamu akan menghadapi tekanan tanpa kehilangan pusat dirimu, kamu akan tetap kokoh ketika situasi tidak menentu, dan orang-orang akan menyadari perubahan ini. Otorisasi ketiga adalah otoritas spiritual, bukan untuk mengendalikan, tetapi kehadiranmu akan memiliki bobot. Ketika kamu berbicara, orang mendengarkan, ketika kamu diam, orang menghargai, ketika kamu menetapkan batas, batas itu dihormati. Ini bukan karena paksaan, tetapi karena kamu telah menjadi seseorang yang dapat dipercaya. Ketiga hal ini tidak datang dengan panduan, tetapi akan aktif dengan sendirinya. Dan kamu akan mengetahuinya melalui tanda-tanda yang muncul. Tanda pertama adalah kejernihan mental yang luar biasa. Pikiranmu menjadi tajam, kebingungan menghilang, dan keputusan terasa lebih mudah. Tanda kedua adalah kestabilan emosional. Hal-hal yang dulu memicu emosi tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Kamu menjadi lebih tenang tanpa harus menekan perasaan. Tanda ketiga adalah sinkronisitas. Kejadian-kejadian yang terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan mulai terjadi, seolah kehidupan bergerak selaras dengan kebutuhanmu. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang harus kamu waspadai dengan sangat serius, yaitu kesombongan spiritual. Ketika kamu mulai merasakan perubahan ini, akan muncul bisikan halus yang mengatakan bahwa kamu lebih baik dari orang lain, bahwa kamu istimewa, bahwa kamu berada di atas mereka. Dan jika kamu mempercayai bisikan itu, maka perlahan semua yang kamu dapatkan akan memudar. Bukan karena dihukum, tetapi karena kamu tidak lagi selaras dengan prinsip yang membuatmu sampai di titik ini. Ingatlah masa lalu ketika kamu berada di titik terendah dalam hidupmu. Ingat saat kamu yang berjuang, saat kamu yang tersesat, saat kamu yang tidak tahu harus melangkah kemana. Ingat setiap momen ketika kamu merasa hancur, putus asa, dan hampir menyerah. Ingat orang-orang yang pernah menunjukkan kebaikan kepadamu ketika kamu tidak layak menerimanya. Mereka yang bersabar ketika kamu sulit dipahami. Mereka yang tetap percaya ketika kamu sendiri meragukan dirimu. Biarkan semua ingatan itu menjaga hatimu tetap rendah hati.
Bukan rendah hati yang dibuat-buat, tetapi kerendahan hati yang lahir dari kesadaran bahwa kekuatan yang kamu miliki sekarang datang dari perjalanan panjang yang penuh luka. Mahkota yang kamu terima bukanlah simbol keunggulan atas orang lain, melainkan tanda bahwa kamu dipercaya memegang tanggung jawab yang lebih besar. Semakin besar tanggung jawab, semakin dalam kerendahan hati yang dibutuhkan untuk menjaganya. Saat kamu mulai merasa lebih tinggi dari orang lain, disitulah kamu mulai kehilangan arah. Jadi, pakailah semua yang kamu terima dengan rasa syukur, dengan kesadaran, dan dengan pemahaman bahwa setiap anugerah selalu datang bersama tuntutan. Peningkatan dalam hidupmu bukan untuk memuaskan ego, tetapi untuk menjalankan peran yang lebih besar. Tugasmu adalah menjadi cahaya di tempat yang gelap, menjadi ketenangan di tengah kekacauan, menjadi kehadiran yang stabil ketika dunia di sekitarmu tidak menentu. Sekarang pahamilah satu hal penting, tidak ada kekuatan luar yang bisa mengambil apa yang telah diberikan kepadamu. Bukan semesta, bukan kegelapan, bukan keadaan. Satu-satunya yang bisa mengambilnya adalah dirimu sendiri, dan itu hanya terjadi ketika kamu secara sadar memilih untuk mengkhianati integritasmu demi keuntungan pribadi. Bukan karena kamu lemah sesaat, bukan karena kamu membuat kesalahan, tetapi karena kamu dengan sengaja memilih jalan yang kamu tahu salah. Ketika kamu mulai menggunakan kekuatanmu untuk memanipulasi, ketika kamu memanfaatkan ketajamanmu untuk mengendalikan, ketika kamu menggunakan kedamaianmu untuk merendahkan orang lain, saat itulah kamu perlahan kehilangan semua yang telah kamu bangun. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai bentuk perlindungan, karena kekuatan di tangan yang salah dapat merusak lebih banyak hal daripada ketiadaannya. Itulah sebabnya ujian yang kamu lalui begitu berat, karena semesta perlu memastikan bahwa bahkan di titik terlemahmu, kamu tetap memilih integritas. Dan kamu telah membuktikannya. Sekarang yang perlu kamu pahami adalah bagaimana mempertahankan semua yang telah kamu capai. Ini bukan tentang menjadi sempurna, kamu tetap manusia yang bisa salah, bisa lelah, bisa jatuh. Yang penting adalah arah hidupmu. Apakah kamu terus bergerak menuju integritas, menuju kerendahan hati, menuju pertumbuhan, atau justru sebaliknya? Selama kamu terus memilih untuk bertumbuh, selama kamu mau mengakui kesalahan dan memperbaikinya, maka semua yang telah kamu terima akan tetap bersamamu. Ini bukan sesuatu yang rapuh yang hilang karena satu kesalahan, tetapi sesuatu yang kuat yang hanya hilang jika kamu terus-menerus mengkhianati dirimu sendiri. Sekarang pahami alasan yang lebih dalam mengapa kamu sampai di titik ini. Ini bukan kebetulan, bukan hanya tentang perjalanan pribadimu, tetapi karena dunia sedang berada dalam masa perubahan besar. Banyak hal yang dulu dianggap pasti kini mulai runtuh. Banyak hal yang dulu dipercaya kini dipertanyakan. Dalam kondisi seperti ini, orang-orang akan mencari sesuatu yang nyata, sesuatu yang stabil, sesuatu yang bisa mereka pegang. Mereka tidak hanya mencari kata-kata, mereka mencari bukti hidup. Dan kamu adalah bukti itu. Bukan karena kamu sempurna, bukan karena kamu memiliki semua jawaban, tetapi karena kamu telah melewati proses dan tetap bertahan. Hidupmu menjadi contoh bahwa perubahan itu nyata, bahwa seseorang bisa melewati kegelapan dan keluar sebagai cahaya. Ketika orang lain melihat ketenanganmu di tengah kekacauan mereka, ketika mereka merasakan stabilitasmu di tengah badai mereka, mereka akan mulai mencari tahu bagaimana kamu bisa seperti itu.
Dan jawaban yang sebenarnya tidak terletak pada kata-kata, tetapi pada siapa dirimu. Kamu tidak perlu menjelaskan semuanya, kamu hanya perlu menjadi dirimu yang sekarang. Itulah peranmu, bukan untuk menyelamatkan semua orang, bukan untuk memperbaiki segalanya, bukan untuk memiliki jawaban atas semua hal, tetapi untuk menjadi bukti bahwa harapan itu nyata, bahwa perubahan itu mungkin, dan bahwa cahaya tetap bisa lahir dari kegelapan. Dan itu sudah lebih dari cukup.